Baik, di video sebelumnya kita sudah berhasil menghapus relationship antara dua tabel ya, dari kode dosen ke kode dosen yang ada pada tabel dosen dan tabel prodi. Sekarang kita berupaya untuk menginput datanya dulu ya. Menginput data, kita masuk ke tabel dosen. Oke, kita insert. Ini perhatikan baik-baik ya. Kode dosen BDR Budi Harjo. Kemudian di sini Din. Nah, ya. Let's go. Nah, perhatikan, ketika kita langsung menginput dua data sekaligus, maka perintahnya adalah insert into dosen. Ini nama fieldnya, yaitu kode dosen dengan nama, values-nya itu diisi apa? BDR dengan Budi Raharjo. Nah, jadi tidak perlu diulangi kembali insert lagi, tapi cukup dengan tanda koma. ANM Anang Mauludin. Ya. Jadi contohnya nih, misalnya saya ingin memasukkan 3 data sekaligus, maka cukup ditambah dengan koma saja, ya. Nah, seperti ini. Misalnya kode yang selanjutnya adalah DPW. Namanya Ibu Dewi Purwanti. Kan tadi udah masuk 2 ya, jadi ini saya ganti, jadi nanti 3 data sekaligus masuk. Ini contohnya adalah siapa ya, ASN Slim Nur Hadi. Kemudian SJM Samuel Jackson ya. Jadi tadi kita sudah mau input 2 row, 2 data nih ya. Sekarang kita akan input lagi 3 data. 3 data dari mana? Ini dia. 1, 2, 3 ya. Kita klik go. Nah, 3 data masuk. Berarti kalau kita browse sekarang isinya ada berapa? 5 ya. Yang pertama tadi kita jalankan masukkan data 2, kemudian yang kedua, artinya pada kesempatan kedua kita masukkan 3 data. Ini 1, ini 2, ini 3. Perhatikan ya. Oke, nah ini sudah masuk 3 data. 5 data ya, 5 data. Baik, sekalian sekarang kita masukkan prodi. Nah, program studi ya, insert program studi. Misalnya adalah TRK. Teknik Rekayasa Komputer. Dosennya siapa tadi? Budi Raharjo misalnya kan. Kemudian ada lagi Big Business Digital Dewi Purwanti. Dewi Purwanti betul nggak? Kita lihat dulu ya. Ini DPW Dewi Purwanti. Oke, kita masukkan DPW. Nah, perhatikan ini ya, kita masukkan 2 data sekaligus. Kalau kita klik go yang ini, dia hanya masuk data yang ini saja. Kalau kita klik go yang ini, dia masuk data yang ini saja. Maka kita klik go yang paling bawah, jadi masuk sekaligus 2. Ya, insert into prodi,
ini adalah field-fieldnya, kode prodi, nama prodi, kode dosen. Value-nya apa saja dimasukkan dengan TRK dan seterusnya. Perhatikan, cukup dibatasi dengan tanda koma dan selanjutnya data yang kedua diapit dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Nah, jadi dia dua data masuk. Ya, kita buktikan saja. Prodi kalau kita browse, nah, dia ada bisnis digital, DPW dan TRK Teknik Rekayasa. Sekarang kita sudah berhasil memasukkan data-data tabel dosen dan tabel prodi. Sekali lagi kita kembali ingin melakukan membuat relasi, ya. Kita klik designer, ya. Kita klik designer. Nah, ini dia tabel yang kita akan mainkan adalah tabel dosen 2 dan tabel prodi. Ya, ini data yang lama, ya. Caranya sekali lagi kita klik create relationship, select reference key. Nah, yang pertama adalah kita ambil yang menjadi primary key, diulang lagi, ya. Nah, yang menjadi primary key adalah kode dosen pada tabel dosen 2. Kita klik, nah berubah dia, select foreign key. Nah, foreign key adalah field yang sama, isinya juga harus sama, tapi pada tabel yang lain, tabel yang berbeda. Ya. Kita klik di sini. Nah, ini adalah tahap selanjutnya, ya. Jadi kalau di sini saat melakukan create relationship, apa yang terjadi pada foreign key jika pada primary key-nya itu di-delete? Apakah kita memilih cascade? Kalau cascade artinya kalau di primary, di tabel dosen 2 itu di-delete, maka cascade maksudnya adalah pada tabel prodi pun dia akan ikut ter-delete. Kalau ini on update, apa yang terjadi jika kode dosen pada tabel dosen 2 ini diupdate? Maka kalau kita pilihnya ini cascade juga, maka data pada kode dosen pada tabel prodi ikutan terupdate. Ya, kita akan buktikan. Ya, perhatikan ini. Klik OK. Nah, ya sudah berhasil. Ini prodi. Ini kalau berantakan kita klik aja sekali lagi. Nah, di dosen 2 dengan prodi, ya. Dosen 2 dengan prodi. Ini abaikan yang di atas. Oke. Sekarang kita perhatikan dosen 2. Ini sudah kita pahami semua, ya. Dan di sini ada prodinya. Nah, ya. Jadi hubungan relasinya jika dosen 2, ya, data pada dosen 2 saya hapus, apakah data pada prodi juga ikut terhapus? Kita buktikan. Budi Raharjo, di sini dia menempati teknik rekayasa komputer, ya. Kita buktikan di dosen 2 kita hapus, ya, Pak Budi Raharjo, permisi, Pak. Kita delete. Oke, kita delete, ya, sudah terhapus. Nah, apakah prodi? Pada prodi data Pak Budi Raharjo ikut terhapus. Nah, kita dapati di sini Pak Budi Raharjo sudah tidak ada lagi. Itulah yang tadi kita maksud dengan on delete cascade, ya. Nah, sekarang on update cascade. On update cascade artinya adalah jika ada data yang berubah pada tabel utamanya, maka pada tabel
yang menjadi foreign key-nya juga akan ikut berubah. Contohnya Ibu Dewi Purwanti ini ya. Kita ubah. Misalnya namanya kode dosennya yang berubah dari DPW menjadi DPT. Nah, ya ini sudah berubah menjadi DPT. Kita lihat di prodi. Apakah dia ikut berubah? Nah, ikut berubah juga. Oke. Untuk sementara ini dulu, kita lanjut ke video